Halo semuanya, kami mahasiswa Prodi Sosiologi UNS dari kelompok 12 dengan mata kuliah Sosiologi Kependudukan yang beranggotakan Cuk Jasmin Kadarinondi, Noris Robi Setiawan, dan Theodorus Bintang Sisetia Rinjani ingin berbagi sedikit informasi mengenai demografi dengan pendekatan siklus hidup keluarga. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Jadi, siklus hidup keluarga atau dengan kata lain family life cycle merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah perubahan atau sebuah kondisi baik dalam jumlah anggota, komposisi, dan fungsi keluarga sepanjang hidupnya. Bagaimana tahapan siklus hidup keluarga? Pada siklus hidup keluarga ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan tanpa anak. Tahapan tanpa anak ini merupakan awal dari terbentuknya suatu keluarga baru melalui proses pernikahan dan perkawinan. Di tahapan selanjutnya itu disebut dengan tahapan melahirkan atau tahap berkembang. Nah, tahap berkembang ini dimulai dari proses kelahirannya anak pertama. Yang ketiga, selanjutnya ada tahapan meninggalkan rumah. Tahapan meninggalkan rumah ini dimulai dari proses kelahiran anak kedua atau seterusnya. Yang keempat itu ada tahapan purna orang tua, yang dimana pada tahapan ini anak-anak yang tadinya sudah dilahirkan sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada tahap terakhir itu ada tahap menjanda atau menduda, di mana salah satu dari pasangan suami istri ini telah meninggal dunia atau tutup usia. Bagaimana tahapan perluasan siklus hidup keluarga? Selanjutnya mengenai tahapan perluasan siklus hidup keluarga. Nah, pada tahapan ini sebenarnya ada 8 tahapan, termasuk dengan tahap transisi, lalu masuk kepada tahap pertama, yaitu di mana dikatakan terdapat keluarga pemula. Pada tahapan kedua, yaitu keluarga mulai mengasuh anak. Pada tahapan ketiga, keluarga ini terdiri dengan anak usia prasekolah. Dan pada tahap keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Pada tahapan kelima, keluarga dengan anak remaja. Selanjutnya pada tahap ke-6, keluarga yang melepaskan anak usia dewasa muda. Pada tahap ke-7, orang tua dengan usia pertengahan. Pada tahap terakhir, yaitu tahap 8, itu keluarga dalam masa pensiun dan lansia. Nah, tahapan perluasan siklus hidup keluarga ini tergantung pada usia dari anggota keluarga tersebut. Mengapa mempelajari siklus hidup penting? Dikatakan penting karena dengan mempelajari siklus hidup dalam keluarga itu kita dapat menunjukkan interaksi antara anggota keluarga, terus kita dapat menjelaskan pengaruh yang kontinu dari peristiwa awal siklus hingga akhir siklus keluarga. Selanjutnya, dengan mempelajari siklus hidup, kita dapat menghilangkan konsepsi yang salah
ataupun ambigu tentang keluarga. Apa saja model siklus hidup keluarga? Jadi ada dua model siklus hidup keluarga. Yang pertama itu ada tradisional, dan yang kedua itu non-tradisional atau dapat dikatakan modern. Pada tahap pertama itu di dalam model tradisional itu terdapat tahapan bachelor. Nah, selanjutnya di tahap kedua itu ada honeymooners. Yang di tahap ketiga itu ada parenthood. Di tahap selanjutnya yaitu tahap keempat ada post parenthood. Dan di tahap terakhir, tahap kelima itu ada dissolution. Selanjutnya di model yang kedua itu ada non-tradisional atau modern. Jadi ada dua. Yang di tahap modern ini ada family household dan non-family household. Nah, pada family household ini terdapat tujuh bagian. Yang pertama itu ada childless couple. Terus selanjutnya ada pasangan yang menikah di atas umur 30 tahun. Yang ketiga ada pasangan dengan banyak anak dengan usia di atas 30 tahun. Yang keempat itu ada single parent dikarenakan adanya perceraian. Yang kelima itu ada single parent dengan kepemilikan anak di luar pernikahan. Yang keenam itu ada single parent karena mengadopsi anak. Dan yang ketiga itu yang terakhir itu ada extended family. Selanjutnya ada non-family household. Di sini itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada pasangan tidak menikah. Yang kedua itu perceraian tanpa anak. Dan yang ketiga itu single person. Dan yang terakhir itu ada janda ataupun duda.